Bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Jawa Barat, pemirsa, sebanyak 83 titik akses jalan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami kerusakan akibat terdampak bencana pergerakan tanah ataupun longsor di wilayah Cianjur Selatan. 83 titik akses jalan ini merupakan akses jalan nasional penghubung ke wilayah Cianjur Selatan maupun akses jalan perdesaan yang terdampak bencana. Sementara itu dalam video yang beredar terekam di mana sebuah minibus yang memaksakan untuk melaju melintasi akses jalan yang rusak. Minibus ini pun tak kuat menanjak dan mundur kembali. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat peristiwa ini. Sementara itu pihak kepolisian dan TNI membantu untuk mengamankan jalur yang rawan dilintasi. Terus juga penanganan infrastruktur, kami sudah koordinasi dengan PUPR Kabupaten kemarin dan tadi bahwa akan diutamakan untuk jalan-jalan yang tidak bisa dilalui untuk sementara diperbaiki secara darurat, yang penting bisa terlewati aja dulu sementara. Sementara akses yang masih tertutup di mana aja, Pak? Berdasarkan informasi sekarang masih ada di Kadupanak, tapi aksesnya bukan akses utama ya, itu ke salah satu desa katanya. Tapi saya juga lagi menunggu informasi lagi hari ini seperti apa. Tapi alhamdulillah kalau akses utama seperti jalan provinsi ya, yang seperti udah bisa dilakukan. Karena di sini ada beberapa kerawanan, yaitu kerawanan kemacetan, kemudian juga kerawanan lainnya yang tentunya dengan kehadiran TNI Polri beserta dengan masyarakat, desa dan kelurahan kecamatan ini bisa membuat jalur agar lebih lancar lagi. Ya tentunya dalam hal ini tim dari PU sedang berusaha untuk tetap bagaimanapun membuka jalan ini. Harapannya ini bisa selesai, namun memang kondisi tempat yang mau dibuka ini juga ada berbagai. Dan untuk mengupdate informasi terkini kita akan langsung menyapa kontributor BTV, sudah ada rekan Rizky di Cianjur, Jawa Barat. Selamat sore Rizky, seperti apa dampak bencana alam yang terjadi di Cianjur ini? Karena kan dari informasi yang beredar dampaknya cukup masif dan sangat fatal. Bisa Anda gambarkan terkait dengan dampaknya? Baik, terima kasih Soja. Dapat saya sampaikan bahwa bencana pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur hingga saat ini masih terus dalam status darurat bencana. Dalam hal ini pemerintah daerah ataupun petugas gabungan bersama BPBD, TNI Polri saat ini masih melakukan pembukaan akses jalan yang terputus di wilayah Cianjur Selatan. Berdasarkan informasi yang saya dapat, masih adanya akses jalan yang menutupi wilayah atau akses jalan menuju wilayah Cianjur Selatan. Pasalnya wilayah tersebut masih berdampak dan masih terus diguyur hujan. Hingga saat ini petugas dari kepolisian melakukan buka tutup jalan dari Cianjur menuju wilayah selatan, karena di tempat atau di jalan wilayah menuju selatan masih adanya tanah yang harus dibersihkan oleh petugas, sehingga mobil dengan kondisi atau mobil berat tidak diperbolehkan masuk untuk ke wilayah tersebut. Begitu saja. Baik, dengan terjadinya pergeseran tanah di wilayah Cianjur ini, seberapa besar dampaknya untuk kerusakan yang terjadi di fasilitas umum yang mana ini mungkin sangat diperlukan, seperti terkait dengan ketersediaan listrik atau air bersih? Seperti apa informasinya, Riza? Baik, untuk gardu seperti listrik di beberapa wilayah di kecamatan yang terdampak sendiri, pada saat awal kejadian emang terlihat di wilayah tersebut sangat gelap dan akses atau listrik di daerah sana terputus. Namun hingga saat ini pihak dari PLN begitu sudah turun langsung untuk membenarkan atau sudah
akses listrik tersebut di wilayah itu sudah terhubung kembali. Sementara untuk keadaan air bersih hingga saat ini masih ada atau masih mencukupi di wilayah tersebut. Sementara kalau misalkan wilayah tersebut tidak atau kekurangan air bersih, pihak pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri sudah menyiapkan air bersih dari PDAM. Begitu saja. Baik, satu persatu lokasi yang terisolir tadinya sudah mulai dibuka kembali ya, akses jalan seperti Anda katakan, begitu juga dengan akses listrik dan juga air sudah ada solusi sementara yang disiapkan oleh Pemda. Lantas pertanyaan saya berikutnya, apakah bantuan yang sudah mulai mengalir ini sudah merata ke semua titik pengungsian yang ada di belasan kecamatan tersebut atau masih ada daerah yang belum tercapai untuk dapat penyaluran bantuan? Seperti apa informasinya, Rizky? Baik, pemerintah sendiri saat ini sudah membuka posko untuk menyimpan bantuan, yaitu berada di Kecamatan Sukanagara. Dan nantinya bantuan tersebut akan disalurkan menggunakan kendaraan kecil seperti kendaraan roda 2 untuk mengakses jalan-jalan yang memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Saat ini petugas atau warga yang terdampak sendiri sudah menerima bantuan berupa sembako ataupun peralatan yang dibutuhkan mereka untuk kebutuhan saat ini yang masih berada di posko ataupun yang berada di pengungsian seperti di rumah tangganya atau di rumah saudara-saudaranya. Dan untuk mencapai bantuan sendiri, petugas gabungan masih terus menyalurkan bantuan melalui kecamatan. Jadi pihak dari 15 kecamatan tersebut yang terdampak nantinya akan mengambil bantuan tersebut dari posko utama yaitu di Kecamatan Sukanagara. Begitu saja. Baik, kita akan nantikan terus seperti apa penanganan terkait dengan bencana alam yang terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat ini. Terima kasih rekan Rizky untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga keselamatan.